Aja malah nambahi dosa, digoleki akar masalahe, dikenano apa perkarae. Yo nang kene, yo nang kene, Pak Warsito CTP panggonane, Asolole acarane Kajuma Jangkruan, acarane Kajuma Jangkruan, acarane Kajuma Jangkruan. Opo Loh, kok luwe? Kajuma Jangkruan. Konco-konco Jawa Timur, ketumane bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkuran gare cerdas berkualitas. Nah, karo nek wong ganteng, wong iso ganteng karena wareg mangane. Salah. Hah? Wong iso ganteng mergo sebelahe ayu. Oh. Ayu minggatan. Ya apa aku gak apa, minggat? Gak bisa, saya tidak bisa hidup seperti ini. Ya, kenapa? Sembara-sembara mundak, sing saiki mundaki heboh. Seluruh kampung warga sekitar rumah saya adalah beras iki kok iso dadi 12.000 sak kilone. Berarti kon salahmu. Ya Ini apa? tepai 10.000 kon gak kula. Ya gak ngono konsepe, mosok iya aku ki sak sik jero kon omah. Omah rumah tanggamu ono konsep. Ya ono sih, ya apa Ya mosok salah. ya kate aku iku kudu tak kulak kabeh kan gak ngono. Ya kudune ya belanja sewajarnya. Tapi kan nek mundak ngene aku lek ya sumpek sih terusan ya apa aku iki. Saiki Nasibe. regane beras sing 10.500 Wis sing tak 11 ono. karek 12.750 Iya, pirane. iku wis tak toleki nang pojok-pojok Sik, sik, warung-warung ngono. Teleki. Toleki. Loh. Toleki. Oh, to salah awakmu. Lah bingung, toleki. Ya Ya, wis, sebener. tak takono. Kanca-kanca Jawa Timur. Waduh. Wah, rego beras larang. Larang, ya apa? Saiki sing bagian tukang suplai beras, tukang nandon beras, tukang giling beras, karo penyakit beras wis ana Kok kabeh. ngono? Bener sih. Kanca-kanca Jawa Timur luar biasa. Saiki arepe ngomong, waduh, rego beras jadi mahal. Untung aku duwe dulur, ana sing bakalan jelasno tentang ya apa beras iki kok iso munggah. Tapi kejarene beliau Mosok dhek gawe eskalator ya? Oh iya. Munggah. Iku munggah karepmu dhewe. Ki apine sapa sing urip iki? Oh iya. Ibu Insinyur Sugiastuti. Bu Tuti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jarene Bu Tuti mau ngombe iku saya tidak pakai teh dengan gula. Saya sudah cukup manis. Oh iya, Bu. Padha mbek aku. Enggak, wis belas awakmu enggak. PLT Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir, Bu. Sami-sami. Sebelahnya adalah saudara saya yang sering ngabisin beras, yaitu kan awal gede udah aku. Cak Warsito, wong paling ganteng, Sekretaris DPD HKTI Jawa Timur. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Cak Taufik. Wah, luar biasa, Selamat malam, bedai luar biasa. Ketebelan nih. Ya enggak? Enggak. Menurut Pak Presiden sampai itu masuk kategori yang harus jadi pemimpin. Kerutane daine akeh. Oh, Tapi mikir gak tok mikir berarti. negara. Lah terus mikir apa? Beras munggah. Engko seneni Pak Ketua Umum kok karene. Waduh, iki apa Cak Warsito sampai nang Surabaya. Wis tanah wis dientekno kabeh. Berasnya tambah larang, tanggung jawab. Winginane aku seneng deh sama Bapak apa ketuanya beliau di sini ngomong, wah ketersediaan pangan. Ya kok jebles saiki Saiki larang. Ya, larang, apa ya iku mau. Tapi iki ono sing bagian iso ndeder. Jelasno apa iki sing diseleb iku kono piro sing didol tapi tumone beras kan awak dhewe bendino mangan paneni telat sing mangan bendino. Nah, beliau adalah Mas Rudi Hartanto. Nggih, Mas. Nggih. Wakil Ketua DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi Jawa Timur. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nah, ketok. Nek ketoke wong wareg ngomong Kalem. gak koyo pur mau Ya apa? nang kono ngomong cak luwe kon pur Luwe iya berarti, ya. luwe. Oh. Oke, sing Zoom ada di sana. Nah, di mana nah? Beliau adalah Haji Muhammad Asmui, Ketua Gapoktan Desa Sugih Yowaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum, Cak. Yowaras. Oh, kono. Sing ndi iki? Waalaikumsalam Waduh. Kamera Wah, Dendi. luar biasa. Wah, tenanan ta oleh barokah sampean berase munggah kok barokah. Berarti sampean gawe UD barokah sik ben berase tambah murah ben awake bojoku ngamuk ya begini. Lah lah, Pak. Aku dikek 11.000.
Ya kurang. Nah nambahin subsidi. Duwe rokokku entek mana. Ya cok rokokan. Wah, kok karepmu dhewe. Kanca-kanca Jawa Timur aja pindah channel, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Pak Rudi, Pak Asmui, apa maneh Juragan Beras Pak Warsito karo Bu Tuti bakalan ku bahas kenapa beras larang. Ojo nang dindi tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Iya, sik. Gak cuma cangkruan. Oke, kanca-kanca Jawa Timur ketemu karo wong ganteng Jawa Timur karena wangi ono masker toko beras. Karena saiki beras larang dimpangan ae ojo gawe masker. Aku gawe mangan telo ae wis. Mangan telo gak mampir. Solusine duduk mangan telo. Lah, terus piye? Wedi pikiranmu telo. Bu Tuti, nah ini kalau saya tanya apakah benar kok jane pertanyaan niku gak anu ya karena aku yo nang pasar wis terang golek sing 11.000 gak ono. Bu, niki ngomong memang benarkah 12.000 itu ada sekarang atau memang karena 10 11 sudah tidak ada regone beras nang pasar paling murah dadi 12.000 piro. Apa sebenarnya Bu? Monggo Bu. Nggih, Cak Taufik. Sampeyan takone nang ibu-ibu. Oh, kan Ya. urusan dapur. Dan saya kadang-kadang ya, untung gak sanggulan mbek jilbaban. Tentu urusan pawon. Jawar situ aja guyu padha nableki kok. Monggo Bu. Nggih, dadi padha ae nek kita ibu-ibu itu ya wis blonjo ya memang. Iya. Kalau jenengan tanya, memang segitu tah harganya ya. Memang saat ini harga kita semua tahu ya, tinggi gitu ya. Tapi makanya kita sekarang di sini cangkruan semua ngobrol untuk bekerja sama, diskusi upaya untuk menurunkan harga ini seperti apa. Tidak, bukan salah satu yang menjadi penyebab atau salah satu yang harus menyelesaikan, enggak. Ya. Tapi kami yang ada di Dinas Pertanian kalau boleh izin menyampaikan dulu potretnya. Profil produksi padi dulu. Oke. Jadi biar semua itu imbang ya, informasinya imbang. Jadi di tahun 2022 ini Jawa Timur, Ya. angka BPS, angka sementara BPS itu kita sudah panen seluas 1,7 juta hektar. Hektar ya, Ya. betul. Kemudian itu berarti produksinya kan sekitar 9 lebih juta. Ya. Gabah kering giling. Ya, gampang kering. Setara dengan beras sekitar 5 juta ton. Ya. 5 koma. Nah, 5,59 juta Oke. ton beras ya. juta ton. Kemudian kalau kondisi kita bicara Februari. Nggih. Februari ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat ini memang sudah mulai ada panen walaupun spot-spot ya. Ini saya menginformasikan saja, tapi kalau terkait dengan ada lonjakan harga ya, kita mengakui memang di bulan Januari luas panen memang kecil Pak, memang kecil. Februari. Januari, Oh, Januari. di Januari itu memang kecil. Tapi luas panen kecil ini bukan berarti nggak ada produksi. Ya. Ya, produksi tetap ada, beras ada, dan kita rasanya memang sebetulnya nggak kekurangan gitu ya, cukup lah. Sebenarnya nggak kekurangan. Nggak kurang karena Ya. kita masih ada sisa stok dari panen Desember. Ya. Ya toh. Nah, nanti kita diskusikan itu. Terus akhirnya mungkin ada lonjakan itu memang panenan kita akui kecil ya Pak Ya, di oke. Januari. Tapi mulai Februari ini minggu pertama kita nanti Jawa Timur kalau angka yang kita punya itu sekitar 36.000 hektar akan panen. Oke. Minggu pertama, minggu kedua naik lagi, minggu ketiga sekitar data kami 69.000. Oke. Nanti di akhir Februari ini mulai start kita akan panen raya Pak. Berapa juta ton itu? 120.000 hektar itu kalau disetarakan dengan gabah kering giling Ya. 1,5 juta. 1,5 juta ton. Itu Ton. bulan Februari. akhir ya. Ya. Gitu kan. Nah, jadi ya makanya harus hati-hati ya kita kalau ada untuk operasi pasar kalau bisa itu ya memang sekarang ini ya. Karena kok disetarakan ke beras itu sekitar 1 juta ton. Oke. Tahan dulu Bu ya. Di Nggih. situ 1 juta
ton beras. Beras. Ya, Kering, Februari itu giling, ya. potensinya. Mas Rudi, nah, sampean kan paham, apalagi nanti Mas Warsito ini sebagai pakar pengamat beras. Jadi pamati. Diteloki ya. Mas Rudi, ini tidak bisa kita nyalahkan alam. Tidak boleh kita dalam manusia punya perencanaan. Jadi semua harus direncanakan. Penerima dana hibah untuk tahun ini direncanakan tahun kemarin. Apalagi kita melihat bahwa situasi kemungkinan yang katanya sampean tadi ada anomali cuaca. Nah itu dengan jumlah 1 juta ton itu bisa menjawab situasi kali ini atau bagaimana caranya Mas Rudi mendesain agar tidak ada naik dengan tanpa menyalahkan alam dan lingkungan. Monggo Mas Rudi. Jadi beras ini agak unik ya. Mau dibilang cukup, Jatim ya cukup. Mau dibilang enggak, ya bisa. Kenapa? Karena Jatim itu sebagai lumbung pangan, kita juga mensupport 16 provinsi lainnya. 16 provinsi ya. Seperti kayak orang Papua beli beras, ya ke Jatim. Ya. Orang Maluku kadang kita kirim ya ke sana. Jadi ya memang supply and demand saat ini yang memang mungkin antara ketersediaan dan lokasi-lokasinya itu permintaan tarik-tarikan ini yang menyebabkan naik. Apalagi betul seperti Ibu Tutik katakan, panen raya itu baru akan mulai banyak di bulan Maret. Memang saat ini panen itu baru spot-spotnya. Jadi memang pasar kita ini kekurangan supply. Jadi ya itu dibilang cukup ya cukup, enggak ya enggak. Gitu. Rego saiki iki umumnya 12.000 berapa? Yang paling rendah loh ini. Kalau paling rendah itu ya, kalau di tingkat pengecer itu ya 12.000 sekian lah. Sekian itu berapa? Sekian Yuber itu lho ya. Mbak Bojo ngene kacik Didi ae. Iya, duit rokok. Susu endi ngono. Duit rokok hilang, Cak. Aku mane parkir, gak usah parkir nang pinggir dalan Nggih, ya. nggih, 12.000 berapa? Ya, Rata-rata? 12.100, 200 di tingkat pengecer ya, Pengecer kayak user ya. ya, itu untuk medium. Medium ya. Ya, kalau di premium itu ya sudah 13 ke atas. 13 ke atas. Nggih, jadi memang bagi masyarakat saya yakin akan terasa berat kayak istri jenengan loh. Biasanya seolah cukup, mbok nggih ngrokok ta. Lah, itu kan repot ta, Cak ya. Iya. Jadi memang ini kenaikannya agak tinggi. Ya, di itu bulan ecer ini. ya 12.100, 2.200. Oke. Itu yang medium. Betul. Yang premium sudah 13.000 lebih. Ke atas nggih. Oke. Mas, sebelum saya ke Mas Warsito. Ini problem ketersediaan ini kan gak tiba-tiba. Long aku mangan gak tuku langsung 1 kilo long dipangan ente. Harusnya kan kayak perpadi sendiri ada desain, oh ini gawe stok nek sumama ono tiba-tiba anu. Atau kadang-kadang wis munggah sampai kulak kabeh seperti itu gimana itu? Nggih, sebenarnya sinyal kenaikan ini kan sudah kita rasakan itu sejak 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Kenaikan itu mulai November berarti. Nggih, salah satunya ya bukannya menyalahkan cuaca, memang ada sedikit hambatan produksi. Tetapi waktu itu kita sudah ada forum juga, kita sampaikan ke pemerintah. Dan akhirnya juga ini kan setelah ada Badan Pangan itu roadmap-nya sebenarnya sudah ada untuk mengantisipasi. Seperti kan tahun ini ada jaga-jaga untuk import. Nah, itu yang sekarang kita gunakan. Jaga-jaga untuk import. Jaga-jaga untuk operasi pasar. Oke, iya. Ndredeg saya, Cak. Iya. Kata-kata ini hati-hati. Di Iya, sebelah iya, kiri iya. sampean kalah malaikat penjabat. Ya mau dipati kalah. Situ benar pimpot pun. Kanca-kanca Jawa Timur bajene gak perlu kereng wajahe. Cukup Pak Warsito sing kereng kok nek umpama ono salah kebijakan, salah ngomong bahaya. Tetep nang acara gak cuma cangkruan karena cerdas berkualitas. Yo. Cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah kaya, tambah asik dengan acara gak cuma cangkruan. Gak sito ganteng. Lah kok iso Loh, tumben? beras larang. Sakjane yo gak perkara beras sih. Pasar minggat. Pak, sapa mau? Casmui. Cek Casmui, halo. Halo, Nggih, Casmui. Sampean sebagai Gapoktan Sumber Waras Ngoro Kabupaten Jombang. Nggih. Bagaimana di lapangan? Apakah sampean juga ikut terlibat menjual dengan harga mahal atau sudah gak ono sing arepe apa sing
digiling ta didol apa Pak? Ya, Cak. Ya, terima kasih. Sedikit perlu kami sampaikan, dengan adanya kenaikan harga gabah seperti ini ataupun beras, kami sebagai Gapotan juga sebagai pelaksana untuk program hulu hilir yang diluncurkan oleh Pak Karwo dengan sekarang disampaikan oleh Ibu dengan nama tanam, petik, olah, kemas, dan jual. Nah, ini kami kena imbasnya. Ya, oke. Program saya ini, karena program yang di saya ini kan programnya itu pinjam dari Bank Jatim dengan nilai 7,12 M. Nah, dengan adanya kenaikan harga seperti ini, kami harus berhenti total. Kalau kita proses dengan harga itu tidak bisa berjalan saja. Nah, sehingga kami dulu itu awalnya dapat program dari Ibu Gubernur bisa melayani Pemprov 60 ton, kemudian dapat dipercaya oleh dari Bupati Jombang Ibu Mujidah itu bisa untuk BPNT sampai 300 ton. Sekarang karena situasi sehingga kami tidak bisa melayani karena dengan situasinya. Kenapa berhenti? Sorry. Kenapa BPNT atau bantuan pangan non tunai itu berhenti? Apakah ada surat? Kalau dulu kan tanam, panen, kemas sampai jual itu. Ya. Nah, ini sekarang kenapa kok tidak berjalan lagi? Sedangkan sampai Karena utang sekarang BPNT itu sudah berupa uang tunai. Oh, tidak dalam rangka beli beras? Tidak dalam rangka beli beras. Oke. Jadi sudah 5 bulan kita sudah tidak menyuplai untuk masalah BPNT karena sudah diberikan secara tunai. Bahkan dengan program yang kami laksanakan itu pun bisa memberikan nilai lebih kepada petani. Karena barang-barang itu bisa kita ambil, baik yang RMIL kecil itu bisa kita ambil, kita kerjasama. Ini, jadi kalau seperti ini mungkin sudah tidak bisa kita melaksanakannya. Sampai 5 bulan kita berhenti. Kalah dengan pengusaha-pengusaha besar. Ya. Enggak, problem berhentinya itu karena ada perubahan dari yang tadi beras menjadi uang cash kan gitu. Ya. Nah. Iya. Itu yang BPNT. Ya. Yang Pemprov yang kemarin itu 60 ton, kami dapat program itu sehingga sekarang sudah tidak bisa menyuplai karena dengan adanya pengusaha yang besar yang bisa menyuplai di Oke. Pemprov. Solusinya memang harus dekat dengan pemerintah. Kalau persoalan solusi karena besarnya pengamanan, hanya sekarang regulasi ini berpihak kepada petani. Tahan sih ya, Cak. Iki ono juru selamat, ya toh? Urusan pertanian. Cak Warsito, Cak. Ada persoalan yang kemarin kita sudah dengar dari beliau Pak Muldoko Ketua Sampanjenengan bahwa ada kesiapan dari proses tanam ini walaupun ada apa-apa dijamin tenang. Jawa Timur sebagai lumbung pangan bisa suplai 16 provinsi. Nah ini terjadi bahasannya kegaduhan terhadap proses BPNT. Yang tadi ini tuku beras, ben berasnya petani iku sih dituku, iso ditransfer, lalu iso bayar utang nang Bank Jatim, lalu juga kekuatan dari himpunan kerukunan. Nah ini kan podo gak rukun antara petani karo Bank Jatim. Terus pun harusnya seperti apa ini pemerintah menurut sampean dulu? Begini, Cak Taufik, Bu Tutik maupun Mas Rudi ya. Saya mencoba untuk menggambarkan situasi real di bawah juga. Karena kebetulan HKT ini kan ormas. Ya, siap. Nah, kami ditekankan oleh ketua umum kami cuma sebagai bridging institution, sebagai jembatan penghubung lah. Karena kalau bicara kenapa harga beras menjadi naik, ya logikanya cuma satu, supply ini kurang, produksi ini kurang. Nah, apa yang tadi Pak Rudi sampaikan dan Bu Tutik juga kemukakan, sebenarnya kalau secara kalkulasi harusnya aman. Aman secara suplai loh ya. Ya. Secara keberadaan, secara ketersediaan. Nah, kalau kita bertanya kenapa menjadi mahal? Ya. Nah, kita kan bisa memakai logika sedikit, Kak Taufik ya. Orang menanam, panen itu menjadi yang namanya gabah kering giling. Kering-kering. Iya kan? Sedangkan yang kita makan sehari-hari itu beras. Beras. Iya kan? Iya. Lah pertanyaan saya, stok gabah kering giling itu kok ya wis dihitung? Kan bukan tidak mungkin
karena melihat cuaca yang kurang bagus dan disampaikan oleh Bu Tuti sendiri, data statistik yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, memang cuaca yang tidak bagus kan pasti tidak akan panen. Nah, siapa tahu gabah kering giling memang yang betul-betul di stok. Iya kan? Sehingga yang digiling cuman sebagian. Itu kan juga bisa seperti itu. Begitu, bisa. Tapi kami yakin kalau kita semua mau terbuka dalam konteks bagaimana kita mengatasi beras agar tidak jadi mahal, insya Allah solusinya masih ada. Sebentar, dari gabah menjadi beras berarti ada proses. Iya. Nah, yang ada di luaran itu yang dimakan adalah beras. Iya. Sanes gabah. Betul. Ketika nanti beras ini menjadi mahal, berarti adakah asumsi sampean gabah karena sengaja tidak digiling atau sekarang gabah diperuntukkan untuk yang lain? Nih sing kalimat itu gak penting. Artinya ketersediaan itu nek dadine beras untuk dadine gabah. Iya. Ada lagi bahwa gabah kurung dipanen wis diperkirakan 1 juta ton. Nah, itu menurut sampean piye aku mikirin. Makanya tadi begini, Iya, Pak Alpik ya. Kalau kita mengkalkulasi dari apa yang disampaikan Bu Tuti berdasarkan data, ya harusnya cukup. Cukup. Pengertian cukup itu kan tidak akan mempengaruhi dari sisi harga. Iya. Karena supply-nya cukup kok. Iya. Iya kan? Iya. Kalaupun pertambahan penduduk sekian persen kan kita juga bisa hitung juga kan gitu. Nah, kalau sampai ini naiknya sedemikian drastis kan, ini kan di atas ya hampir berapa ya, 20%-an ya Pak ya, lebih ya. Iya. Lah, ini harus kita cari tahu dulu. Makanya kalau hasil panennya cukup sesuai statistik, gabah kering gilingnya juga cukup sesuai statistik, loh, lah opo beras nek ngene pasar kok jadi larang? Kan ini aneh. Aneh. Kudune piro? 9.000 ET-nya itu berapa harus? Lah, kalau kita Iya. bicara soal medium ya mungkin angkanya 9.000. maksimal di angka 10.000 lah kalau Maksimal ya, kalau- 9.500 lah maksimal. Iya, kita enggak, kalau orang itu kan wong ngedol wong tuku itu kan sepakat gitu aja. Iya. Kan gitu aja, karena ini yang dijalankan adalah hukum ekonomi kan. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini sangat menikam ini. Manikam singa. Jantung. Jadi ini nek cuma acara uang tolong aku manikam singa, membunuh singa ini. Terus Jadi karena apa? Jadi ini Mas Warsito, beras itu tadi ada yang sudah siap dan ada gabah yang hanya diproyeksikan. Bu, saya kepingin lebih mengerucut antara gabah yang kering giling dengan beras yang ketersediaan untuk di Jawa Timur dengan jumlah kutu beras itu termasuk kita. Nah, kutu ini beras aja nih aku ya. Sing penting omongan beras terus ayo. Nah, ini jumlahnya itu harusnya seperti apa, Bu? Logika statistiknya itu. Iya, jadi gini, Cak Taufik ya, kalau data di kita itu kebutuhan beras tiap bulan itu sekitar 350.000 sampai 380.000 ton. Ton ya. Seluruh Jawa Timur. Jatim ya toh. Tapi kan tadi sudah disampaikan Pak Rudi, kita tidak bisa menahan perusahaan-perusahaan penggilingan padi atau yang pedagang beras lah intinya. Iya. Untuk dia stop tidak menjual keluar Jatim, kan seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk khusus Jatim saja, makanya kita bilang kalau untuk Jatim kita lebih surplus gitu. Iya. Jadi kalau kebutuhan ya kisarannya seperti itu saja. Jadi Jatim sendiri ini sebenarnya sudah lebih lah. Tapi kalau sampai mahal lah itu tadi juga saya juga nanya. Soalnya gara-gara harga beras tinggi itu kita juga ngurangi buat beli bedak ya kurang ya. Saya juga beli bedak. Ibu, ini menarik sebenarnya kalau teliti dengan sampaian Ibu Mas Rudi bahwa jumlah ketersediaan cukup Mas Warsito. Nah, Iya. tapi kita tidak bisa menghentikan pengusaha pedagang beras untuk menjual tarik-menarik katanya Mas Rudi. Iya. Dulu kasus minyak goreng juga sama. Iya. Nah, apakah ada aturan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengatur, karena Mas Warsito ini ormas, juga terlibat menekan sebagai representasi rakyat, agar ketersediaan yang untuk dimakan, bukan ketersediaan dalam rangka angka itu, itu bulokkah itu yang harus bertanggung jawab atau provinsi yang harus punya aturan agar mereka gak ngedol sak karepe dhewe pas tonggo-tonggo termasuk sing mburi Bu. Nah niku welek kabeh kaya aku gara-gara kurangan mangan. Monggo Bu. Ya, ini
saya bicara kewenangan aja Pak. Ya, Jadi ya. kalau kita bicara ketersediaan ya, mestinya kalau untuk tata niaga beras itu ya memang ada aturannya Ya, 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 toh. ya, ya. Tapi kembali lagi itu tadi karena hukum dagang, hukum ekonomi ya. Kita memang tidak bisa membatasi ya Pak Rudi ya, Pak Warsito. Jadi untuk kalau harus keluar dari Jatim karena kita luar provinsi Jatim itu kan memang tergantung sekali ke Jatim. Jadi memang mau tidak mau kita memang tetap harus mencukupi yang di luar provinsi. Mencukupi di luar provinsi. Iya, jadi kebutuhan di sana kan juga harus kita sanggah gitu ya. Karena kontribusi Jawa Timur terhadap nasional kan 17% itu. Paling besar. Jadi saya tidak bisa bicara kalau apakah ini tanggung jawab Bulog atau dari Perindak ya terkait dengan tata niaga beras lah. Ini monggo kita berkomitmen berdiskusi yang intinya seperti tadi Pak Asmui Ya. juga saya juga mungkin mau nitip ke Perpadi ya. Jadi untuk juga dilakukan digandeng, direngkuh lah penggilingan kecil itu supaya dia juga bisa tetap eksis atau tetap bisa memproses gabah, bisa membeli gabah. Intinya seperti itu. Artinya kehadiran Perpadi dengan tuning dengan program masyarakat Gapoktan tadi bisa sedikit banyak. Ya, gitu. Nggih, Pak Asmui, ojo nang dindi, ojo mepe gabah wis bengi, engko malah entek kudanan. Tetep nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Yuk. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opore. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Mang Jawa ngomongnya Timur. gak ganteng gara-gara gak isok mangan sego. Ya apa sih wong iki gak konsisten. Beras iku kuning enggak ada? Terus? Nah, Enggak sih putih sih. lho, gabah. Oh. Gabah kuning dah. Terus mari ngono apa? Nek wis embo. Wis arepe guyon. Nek wis gak mangan beras enak iki wis medium, utang. Wis. Double-double ya. Ya kono ojo cerita double-double kon nonton Lah aku. iya, jane iya Penderitaan kan. Tamano. Mas Rudi, ini menarik sebenarnya statement dari Bu Tuti tadi. Wong gak iso ngelarang dodolan nang jopo, tapi penyanggah memang dari Jawa Timur. Ada persoalan di Pak Asmui tadi, gara-gara wis ono programe BPNT itu berhenti karena pemerintah provinsi sudah tidak berusaha untuk membuat lagi program beras itu program duit cash ya. Terus Bulog itu pertanyaannya itu iku. Ini aku Bulog iki kudune piye ngono lho. Dengan banyak problematik yang sebenarnya keturut Pak Warsito, gabah kurang diselep ae disampekno sing dipangan yo gak ono. Nah, Iya. gitu loh. Nak. Sebenarnya seperti pada peranan dan tupoksi Bulog sebagai Ya. penyangga ketahanan yang saya yakin sudah dilakukan. Bulog itu seharusnya menyerap pada waktu panen raya. Lalu di waktu produksi kurang, Bulog akan mengeluarkan stoknya untuk operasi pasar seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi untuk meredam harga ini agar nggak terlalu liar. Karena memang di bulan-bulan tertentu produksi itu memang agak di bawah kebutuhan seperti kita di Februari ini. Kalau lihat produksi dengan jumlah konsumsi kemungkinan bisa di bawah. Tapi bulan Maret begitu panen raya produksi akan di atas kebutuhan. Jadi harusnya penstabilan harga ini yang dilakukan. Tapi saya rasa sampai hari ini sudah cukup baik dilakukan. Cuma memang ya gimana ya, tarik menarik antara supply and demand cukup nggak cukup seperti ini. Kemarin bulan lalu pengusaha Jatim banyak yang narik dari Jawa Tengah. Kenapa? Karena panennya nggak bersamaan, sama panen dulu. Sedangkan makan itu kan nggak bisa nunda kan. Ya. Marilah kita berdoa karena beras untuk datang. Mungkin pinter Mas. Kita turunan kiai. Ya. Monggo karena ini berkatane durung dugi. Dungo Iya. Jadi ya
Sama seperti ini, nanti kita panen raya juga, jateng yang lebih kekurangan, ya maksudnya panennya sudah menurun, akan Dia akan menarik bisa dari beli ya, Jatim, ya, lalu dari daerah mana. Daerah Makanya mana, karena ya. supply and demand ini harga akhirnya akan naik. Ya. Kenapa? Berarti Bulog itu sendiri tidak menyerap yang begitu banyak karena wis tarik-tarikan karo persatuan pedagang itu ya, Dan, ya. Atau mereka tidak punya uang ya? Dan? Kalau enggak ngomong aku. Ya enggak aku laporan Bang Jatim. Nah, gimana Mas? Apakah mereka tidak menyerap itu karena tidak ada nomenklatur anggaran ketersediaan untuk membeli atau memang kalah karo tukang selintat gorong panen wis Mas Coba sih. titip Di duit, DP sih. sampean tak, ya. Kan kadang kayak gitu. Saya kira Bulog sudah menyerap ya lumayan, tapi mereka juga kadang di waktu-waktu tertentu ada keterbatasan karena seperti Keterbatasan apa itu? karena peraturan HPP katakanlah harus beli di 8.300. Karena bentuknya seperti itu harusnya ada fleksibilitas dan sebagainya. Nek dagang sampean kan enggak pokoke oleh Nggih. oleh tipis-tipis. Nah, kan aturan PP. Oh, ya. Bulog itu memang harus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak slogan iklan. Lah iya kan 8.000 ya menang Mas Iya. Rudi. Iya. Saya ke Pak Asmui. Mas Mui. Halo? Ya. Mas Mui. Ini Ya. ada menurut sampean ini Bulog harus seperti apa? Ini tadi Mas Rudi sudah jelaskan. Bukan persoalan apa-apa karena Bulog sendiri ada aturan 8.000 berapa Mas? 300. 8.300. Nah, sampean dengan aturan pemerintah dulu ada tanam, panen, kemas, apa-apa sampai jual itu, ada nggak aturan dengan harga itu atau apa sebenarnya yang harus dilakukan? Biar nanti pemerintah juga membaca kehadiran panjenengan ini bagian juga penopang dari 16 provinsi itu di luar Jawa Timur. Monggo Cak Mui. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sama dengan mungkin harapan dari Baphotan se-Indonesia. Ya. Yang pertama, dulu pernah yang namanya sergap. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk setor di Bulog. Ternyata diterima di Bulog hanya sebagian dan kami menerima banyak sekali sehingga terjadi adanya penumpukan di kami. Sedikit itu Kemudian, berapa persen? Dari 100% yang sampean ambil itu berapa persen? Kan biasanya harus berapa? Ini tadi ada 8.300. Berapa Cak Mui yang diterima? Berapa persen yang hanya sampean ambil? 20%. Woi. Itu gabah. Terus. Hanya gabah. Kemudian harapan kami kalau bisa pada waktu panen raya itu Mbok Yao dari Bulog itu bisa menerima di petani-petani agar nanti harga seperti yang sekarang ini. Jadi ada keuntungan pada waktu panen raya petani sudah merasa rugi karena harga turun. Nah, Mas, inilah yang harapan kamu kami agar ada aturan tadi menurut Mas Rudi harga dari Dolok kulak itu 8.300. Gabah kering. Bukan Beras 8.300. Menurut sampean cukup atau memang harus piye? kalau saya dengan beras harga seperti itu, ya kalau kita hitung-hitung sudah nutut dengan proses yang kita laksanakan. Nah, Ini, apalagi sekarang harga gabah, katakan sekarang ini 62 KS kering sawah. Kalau kita proses dengan rendemennya katakan 60, berarti kita kan sudah tidak bisa bergerak. nggih, Cak Mui njaluk rego piro? Wis sesuk tak tambahin nek 1 kilo. Enggak piro, harusnya dengan proses menurut sampean 8.300 itu enggak cukup tadi beras. Proses produksi sampean mepe wis sajane enggak cerita ning aku biyen yo mepe anu yo bapak yo. Mepe iku butuh 3-4 hari. Nek seumpama mepe manual, pemane udan rendeng-rendeng angel. Nah, biaya produksinya itu apa yang sebenarnya menjadi mahal sehingga sampean enggak setuju kalau 8.300. Monggo, berapa harusnya? Kalau saya dengan situasi yang seperti ini, paling tidak maksimal dari Bulog itu harganya paling tidak 10 itu 9.500. 9.500. Paling bawah itu ya? Iya, paling bawah. Oke. Itu bisa nanti. Nah, Oke. kalau bisa untuk menuju swasembada pangan, harapan kami selaku petani ataupun dari Baphotan, Mbok Yao kalau bisa pupuk bebas. Jadi nanti tidak ada subsidi. Kemudian Pupuk bebas tanpa subsidi itu gimana? Ini ada yang nah, tanya intinya ini. nanti untuk subsidinya dialihkan ke produksi, dibeli oleh Bulog. Ini nanti akan mempunyai nilai lebih
dari petani-petani itu. Iya. Itu persis yang kita sampaikan tadi. Ya. Ya, Oke. ini usulan saja, ini masukan aja. Ya, masukannya 9.500 lalu Pupuk pupuk bebas. bebas. Mas Warsito, Iya. setara nggak dengan konsep HKTI dengan apa yang menjadi bagian cita-cita bersama? Jadi gini, usulan Pak Asmuji, Ya, Asmui. Asmui ya, itu pernah kita buat semacam rekomendasi. Jadi saya lupa kalau nggak salah bulan Agustus ya 2022 itu ada pameran Inagro di Grand City. Jadi kebetulan saya juga datang mewakili Mas Oni ya. Di situ juga ada Ketua KTNA Mas Sumerambah Wabub Jombang, ada juga dari HSNI, dari Tuban. Kita semua sepakat. Jadi rekomendasi daripada forum diskusi fokus di situ ya, FGD itu kita menceritakan itu memang pupuk subsidi ini menurut kami bertiga, baik KTNA, HSNI maupun HKTI, banyak muspro. Iya, iya. Sehingga seperti tadi disampaikan Pak Asmuji tadi, kita sampaikan saja lebih bagus kita itu subsidi pasca panen. Iya. Atau kalau bahasanya Mas Rudi tadi, subsidi output lah kira-kira seperti itu. Ya, Ya Mas Rudi ya. subsidi Jadi output. kita berlakukan reward and punishment. Misalnya begini, dalam 1 hektar misalnya rata-rata 8 ton misalnya. Nah, bagi petani yang panennya lebih tinggi dari 8 ton, ya kita beli gabahnya dengan harga lebih tinggi. Nah, kalau petani kita berlakukan seperti itu, Cak Taufik ataupun para pemirsa, insya Allah ini akan mengena. Jadi subsidi pasca panen itu jauh lebih bagus dan lebih mengena daripada subsidi pupuk. Oke. Saya melihat memang efektivitasnya langsung ke tangan petani Iya, yang panen ya. iya. Artinya tidak kepada pedagang sing gawe toko, kok kadang-kadang aturannya. Mas, ada lagi masukan nggak mungkin kepada baik pemerintah provinsi atau juga kepada Bulog? Nggih. Selain persoalan apa kesamaan dengan Mas Asmui tadi, mungkin ada hal yang lain sebagai Begini. rekomendasi dari HKTI. Kalau kita memaksa Bulog harus menyerap seluruh gabah kering sawah, Ya. nggak mungkin. Pertama, perlu tempat penampungan, Ya, ya kan? Gudang misalnya. ya. Walaupun memang di beberapa daerah sudah ada gudang penampungan. Berikutnya, kalau itu dipaksakan kepada Bulog, kalau terjadi risiko di Bulog, siapa yang mau nanggung? Karena ini bukan tidak mungkin nggak ada risiko. Iya, iya, iya. Ya. Risiko itu bisa mungkin karena mohon maaf ya, mungkin lokasi gudang yang mungkin kebanjiran Ya, kah ya, atau ya, masalah apa dan lain sebagainya. Sehingga kita mungkin melalui Mas Rudi bisa bekerja sama dengan hauler-hauler di daerah, Ya, ya. penggilingan padi di daerah, sehingga misalnya beras di tempatnya Pak Asmui tadi di Sugiwaras ya, ya mungkin di situ kan juga pasti ada slab, Ada slab. ya kan, sehingga itu tinggal diatur kerjasamanya dengan Bulog, karena Bulog. bagaimanapun juga soal ketahanan pangan tuh ya penyangga utamanya kan Bulog, Iya, iya. ya kan, ya seperti yang kita lihat di TV, wow, kok berasnya kayak kok importan gitu. Iya, iya, iya. Tapi kenyataannya di sini naik. Iya. Bukan berarti saya mendukung impor. Iya, Karena iya, kalau kami dari Ormas HKTI, tujuan kami cuma satu, bagaimana kita bicara demand and supply agar harga turun ya. Bagaimana kita produksi sebanyak-banyaknya. Poinnya cuma itu. Oke. Nggak ada lagi. Tahan dulu, karena ini ada yang masih mau tanya bahwa bukan hanya sekedar aman pangan. Nah, silakan. Pak, kalau harga beras sekarang itu sebenarnya tidak mahal. Tolong tengok ongkos buruh iki sampean ojo larang-larang ta ongkos buruhe. Loh, yang kadang-kadang tak gelundungno katut ya. Beras sing ngintir. Dan pupuk sangat mahal. Pupuk mahal. Ya, tolong perjuangkan kaum petani soal pupuk. Turunkan harga beras, kasihan orang miskin. Saya turunkan harga beras dari siapa? Nggak tahu ini dari mana. Sing jelas dek mungkin tekon ndukur kokon mudun gitu ya. Karena petani pun dia ngomong, naikkan harga beli Beli, harga nah, beras saya ya, itu. tukun rodok larang, dolen rodok murah, lah repot angel. Ya, angel. Segera operasi pasar. Wes gak dadi perpadi maneh gak apa-apa. Terus. Dari Ansori Situbondo, harga gabah jadi segitu sudah layak karena pupuk mahal, tenaga kerja mahal, hama tikus melimpah. Beras 12.000 per kilo layaklah, semoga petani menikmati. Kalau harga beras mahal, baguslah karena harga pupuk juga mahal. Subsidi susah didapat gitu. Ya, nanti akan kita bikinkan
alat untuk menghilangkan tikus sejawa Timur. Iku Nek kan urusan anak buah pari sampean. gampang. Kan anak buah sampean. Ya iku tikus liyane iku. Kanca-kanca Jawa Timur aja pindah channel tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan karena cerdas. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan lapore. Wis tak omongi ojo rebutan aku, kok tak kei situ-situ. Ora. Pasti. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur memang wajar banyak perempuan memilih aku karena aku ahli beras. Kok Ahli iso beras. kaya ngono konsepe? Karena Sing aku- milih sapa? Wis ae lungguh maning. Lungguh. Iya ngeki, makanya tak kayak beras ben waras awakmu iku. Ya, Pak Asmui. Iki wake pertanyaan wis angel dijawab Pak Asmui karena mungkin gak anu. Oke, adakah harapan yang lain Pak Asmui? Harapan, usulan selain tadi sudah sama dengan Mas Warsito, mungkin ada masukan dalam situasi ini untuk bisa menekan regone sing rolas 300 atau sing rolas 100 itu menjadi lebih murah, tapi regone berhasil sampai tetap yang dibeli dari petani menjadi naik. Monggo. Kalau saya harapannya dengan harga beras maupun gabah yang meningkat itu tidak jadi masalah. Yang penting nanti di tingkat petani juga nanti ada harga yang lebih atau nilai lebihnya. Sama dengan yang disampaikan tadi oleh dari WA tadi, WhatsApp. Inilah yang harus kita harapkan dari petani harapannya. Bagaimana caranya agar sama dengan harga sekarang tapi pada waktu panen raya. Nah, ini harapan saya. Untuk Ibu Tuti, mohon izin agar nanti program yang saya jalankan bisa berjalan lagi, mohon izin Pemprov nanti dikasih lagi Ibu. Mohon izin. Aku ini rodok bahasanya rodok satir, mau nanti Bu nanti dikasih lagi. Kasih opo Pak Mui? Ya, program yang di Pemprov. Wes gak apa-apa Pak Mui, aku langsung ke Pak Rudi iki. Wes tenang ae. Wes Pak, matur nuwun Pak Mui. Mas Rudi. Menurutnya Pak Mui ini kan jaluk untungnya. Pokok harganya Pak naik nggak apa-apa, yang penting tetap nanti harga petani kok mahal. Lah sampean gak oleh untung nih ngono. Ya masukin iya apa Mas Saya Rudi? sih tetap positif ya. Nanti Oke. kita akan menemukan suatu formula Ya. di mana petani bahagia, dibeli layak, pedagang saya untung, rakyat juga tidak menjerit. Oke, ya, ya. Saya yakin ini lagi dibahas di pemerintah bagaimana seperti Pak Warsito sebutkan tadi subsidi output. Misalkan petani kalau berproduksi lebih, pemerintah kasihlah subsidi, beli berasnya lebih mahal, tapi jual ke rakyatnya Lebih murah. lebih murah. Toh subsidi BBM itu ratusan triliun kita kuat. Kenapa Iya, kok iya. untuk petani aja? Susah. Kalau katakanlah 1.000 aja 1 kilo, 1 juta ton cuma 1 T. Iya, iya, iya. BBM itu kita bakar berapa ratus T. Iya, 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 iya. Saya yakin ini sedang dibahas dan kita sedang menunggu kabar baik dari semuanya. Karena Saya yakin roadmap apa pangan ini dengan dibentuknya badan baru, Badan Pangan Nasional ini saya yakin akan lebih baik. Oke. Badan baru, Badan Ketahanan Pangan ya. Badan Pangan Nasional. Pangan nasional. Nggih. Ya, luar Nggih, biasa. Pak Arif. Ya, nanti itu jadi Pak Warsito. Mari Ibu, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menguatkan apa yang menjadi membran hatinya Mas Asmui ini sama Pak Rudi juga kadang-kadang kan gelisah. Ya gak apa-apa aku gak oleh untung akeh neng Jawa Timur tapi kok oleh untung neng provinsi lainnya mungkin seperti itu. Nah, aturannya regulasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur harus seperti apa? Ya, jadi memang jadi ini ya tadi yang disampaikan dari siapa tadi Pak Ansori ya. Ya. Iya. Kalau harga tinggi sekarang ini kan yang petaninya seneng ya, tapi pedagangnya gimana nanti ini terus. Jadi intinya begini, karena memang perlu ada review kembali ya terkait dengan HPP juga tadi pembelian. Nggih. Kami kalau dari Dinas Pertanian tuh harapannya karena kita menjelang panen raya Ya. jadi kami berharap supaya nanti akhir Februari Maret ini memang semua bisa bergandeng tangan, bersinergi, bekerja sama untuk terutama Bulog ya. Sebenarnya tidak hanya Bulog untuk bisa menyerap
menyerap produksi dari Oke. petani, termasuk juga saya minta tolong juga dari Perpadi Ya, mungkin bisa. Nanti saya supaya- bantu dengan doa Ibu. Ya. Jadi paling Bapak- tidak bisa stabil gitu Iya, ya harganya. Saya doakan stabil, saya ahli menstabilkan. Mas Iya. Warsito, lebih stabil sedikit saja. Apa yang harus menjadi tekanan sehingga pemerintah, petani, dan sistem ruang dagang itu menjadi selaras? Dikit Kalau saya sebagai ormas HKTI Iya. ya, keberpihakan kami jelas, kami berpihak kepada petani. Hmm. Jadi apapun juga yang menjadi keinginan ataupun itu sifatnya memberikan dampak positif kepada petani pasti saya dukung. Oke. Poinnya cuma di situ. Iya. Karena kita tetap harus berpihak pada petani. Poinnya cuma di situ. Oke, buat tangan dong. Luar biasa. Mas Warsito bisa menjelaskan bahwa keberpihakannya kepada petani adalah sokok gudur dari pembangunan. Apa yang menjadi perjuangannya Mas Warsito adalah apa yang disampaikan dalam Trisakti, berdikari di dalam ekonomi. Daulat politik menjadi tugas dari pemerintah, berkepribadian dalam kebudayaan adalah nilai yang harus disampaikan bahwa petani ini adalah bagian dari penopang berlangsungnya ekosistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Mandar Muko, informasi kayak manfaat. Maturun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nyanyi dong. Everybody wanna Scotty. Let's go. Hey, ha, hey. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Dol lagi beras. Scooby-Dooby-Doo, Oh ya, where are you? Sing it. pancene angel tenan nandur pari dadi beras. Prosese angel-angel sampai yo lemu-lemu. Sing mangan tumone lemu yo kadang gak ngomong. Kadang-kadang sing lemu, kadang-kadang sing kurung luwe. Oh, Scooby-Dooby-Doo, oh ya, yeah. where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Sing it. Mangkane yo dulur bulog mau wis diundang. Iya, Tak kokon teko. terus Malah dia saiki rapat dengan Nur Gubernur. Sajane nek ono ngono apa? jelas opo karepe. Beras ono piro, gabai ono piro, sing tuku sapa?